Halo, assalamualaikum sahabat koleksi Kiki. Ketemuan lagi ya barengan saya Kiki. Ya hari ini akan ngajakin teman-teman nih yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin teret teret teret. Duh, pas aja deh kayaknya biar kelihatan ya. Ini bros bunga-bunga mekro guys. Nah ini sebenarnya bros yang bisa dibilang salah satu model yang dari zaman dulu juga selalu ada ya. Jadi sejak dahulu kala. Hai deh. Selamat pagi. Aduh aku jadi malu dilihat. Selamat pagi Mbak Dewi, Mbak Dian, halo Tasya, Ribon ya, Mbak Febriana, Mbak Eli, selamat bergabung. Nah, kita akan sama-sama teman-teman belajar bikin ini. Ini akriliknya lagi happening banget, alias sangat mudah sekali ya untuk ditemukan saat ini. Bahkan mungkin teman-teman semua sudah punya ya. Walaupun warnanya mungkin nggak dalam nuansa pastel, karena dia ada yang nuansa marmer, ada yang bening, ada yang doff gitu ya. Nah, ini tekniknya, teknik bikinnya sangat mudah. Hai Nana, terima kasih. Teknik bikinnya sangat mudah, tapi kadang-kadang karena ini dirangkai di atas sarangan, bagian belakangnya itu sangat susah untuk bisa tetap rapi seperti ini ya. Nah ketika dia nggak rapi bagian belakangnya, maka pada saat mau dijual itu juga menjadi lebih susah. Halo Mbak Andini, selamat pagi, selamat bergabung ya. Nah adapun bahan baku yang diperlukan untuk bikin pagi ini, yang pertama adalah kelopaknya. Nah saya sarankan pakai yang modelnya persis ini ya, supaya hitung-hitungannya pas. Nanti pada 30 menit berikutnya saya akan sharing gimana caranya bikin yang modelnya tuh lebih amburadul gitu. Jadi nggak bulat firm kayak gini, tapi yang lebih laris itu memang yang modelnya bulat. Karena apa? Karena kalau miring atau salah-salah make gitu modelnya nggak ada yang tahu. apalah Halo selamat pagi ya teman-teman ya. Ada Mbak Ita Roshida, Mbak Kartini Dewi. Aduh ini saya pakai aja ya, takut jilbabnya kebuka. Bismillah. Ada apa nah? Bunyi tawon ya? Bahaya. Ayo Nana masuk. Oh iya, anting-anting yang saya pakai ini namanya anting cubles guys. Mungkin udah pada lihat ya video aneka anting dalam bahasa Surabayaan kemarin. Nah yang saya pakai anting cubles, tapi ini nggak dicubles di telinga, tapi dicubles di hijab. Jadi kayak cuma buat fashion ala-ala aja. Ih bagus banget Nana. Nah pinter, keren banget bikinnya. Nah untuk kawatnya, karena sekali lagi rangkaiannya dibuat di atas sarangan ya, saya sarankan pilihlah kawat yang lembut. Kenapa? Karena kita nggak perlu ngeluarin tenaga sekuat itu gitu untuk bikin rangkaian yang memang hanya ada di atas sarangan. Bentar ya. Nah untuk kawatnya kita bisa potong satu tarikan tangan atau 1 meter ya. Tapi saya udah nyoba bikin ini sebenarnya nggak sampai 1 meter gitu. Jadi saya akan potong sekitar 45 cm saja. Cuma kalau teman-teman baru pertama kali bikin, artinya teman-teman belum tahu hitung-hitungannya, sebaiknya potong 1 meter ya. Kalau kelebihan bisa kita simpen. Nah kenapa potongnya harus 1 meter? Karena kita jadi tahu gitu kebutuhan kawatnya untuk satu buah bros itu sebenarnya berapa senti. Nah setelah kita potong 1 meter nanti kan ada sisa tuh. Oh ternyata sisanya 15 senti. Artinya nanti berikutnya ketika kita bikin lagi kita sudah bisa ngulangin. Papa mama minta tolong diambilin kalung yang warnanya pink yang ada di leher-leherannya itu loh Pak. Nah nanti saya tunjukin ya gimana desain yang awalnya sangat sederhana ini bisa jadi sesuatu yang cukup rumit. Ya sebenarnya kalau mau dibikin sederhana sih sederhana ya. Kalau mau dibikin susah jadi bisa jadi susah juga. Jadi sebenarnya banyak hal di dalam hidup itu adalah pilihan ya guys. Mau dibikin susah bisa, mau dibikin gampang bisa. Nah kita bikin dulu yang gampang ya. Sarangannya saya pakai bulat. Ini sekitar ukurannya 3 cm. Atau kalau teman-teman di rumah punya yang model biasa kayak gini juga bisa dipakai ya. Ini juga
bisa digunakan untuk bikin bros yang saya pakai hari ini. Mbak, kalau saya punyanya 2,5 cm bisa nggak? Mbak, saya bisa nggak kalau misalnya pakai yang lebih kecil? Bisa, tapi otomatis iya, makasih ya sayang. Tapi otomatis bunganya nanti akan berbeda lagi hitung-hitungannya. Kenapa? Nona jangan gitu, mama cuma mau tunjukin. Nah, ini adalah kalung ya yang mau saya tunjukin. Tekniknya itu persis sama guys dengan yang dipakai di sini. Bayangin serumit ini. Ya karena dia gede ya, dan ini lempengan, ornamen segala macam. Bikinnya gimana? Ya persis kayak bikin pagi ini gitu. Jadi nanti kalau teman-teman udah bisa bikin yang kayak gini, bisa bikin yang lebih rumit dan heboh ya. Mungkin mau ditaruh di sini. Oh, apaan sih? Ya anggap intermezzo ya guys. Wah iya Mbak Ruli gak kedengeran ya. Oke, kita akan mulai. Kita akan rangkai di atas sarangan yang bentuknya depan ya. Jadi kalau lempengan itu ada depan sama belakang, kita rangkai di bagian depannya. Masukkan kawat, tahan kurang lebih 1 cm. Kalau nggak punya kawat 0,3 bisa pakai kawat tembaga bros biasa. Bisa juga pakai kawat Cooper enamel ya yang biasa buat coiling ukuran 0,4 atau 0,4 aja deh. Kalau 0,3 kayaknya gampang banget coklek. Nah kalau bikin bros model ini kita awalinya dari yang paling tengah dulu, baru geser ke pinggir-pinggirnya ya. Nah nanti setelah masuk keluar masuk dia akan kekunci kayak gini. Terus kita cuklik gitu. Ya. Maksudnya kita uji coba gitu ya, digoyang-goyang apakah dia bertahan ataukah dia ceblok ya guys. Kalau dia sudah kuat artinya kita bisa langsung ke step berikutnya, yaitu memasang bunganya ya. Masukkan bunganya 1, lalu di tengahnya ini harus kita kasih pengganjal. Pengganjalnya ini bisa pakai mutiara sintetis ya, atau pakai manik warna gold ini, atau pakai kristal yang ukurannya 6 mm. Kalau ukurannya lebih besar boleh nggak Mbak? Kalau ukurannya lebih besar itu nanti brosnya bakalan penuh gitu sama mutiara-mutiara dan bunganya jadi ketutupan ya. Jadi nggak kelihatan gitu, nggak stand out lagi. Sementara kalau mutiaranya kekecilan atau kita pakai yang ukuran 4 mm, sebenarnya bisa juga. Cuman kadang-kadang ada bunga yang lingkaran di tengahnya itu besar ya, sehingga dia bisa lolos atau akhirnya nggak bisa nahan bunga di tengahnya. Jadi saran saya pakai 5 atau 6 mili, itu semacam ukuran yang paling aman. Sejahtera cie. Nah terus kita masukkan ya, habis bunga, terus kita masukkan ininya, apa namanya, bolanya, lalu kawat kita masukkan kembali ke dalam sarangan. Mbak, apakah harus keluar di titik yang sama? Nggak harus, tapi sebaiknya keluar di deket-deketnya awalan tempat dia kepasang ya. Jadi kalau misalnya mulainya tadi agak-agak di tengah sini, keluarnya janganlah di pinggir ya kan. Alangkah susahnya ya kan, begitu sulit untuk dibuat nanti. Tapi kalau dia di tengah, jalannya kawat itu nggak akan melintang dari kanan kiri, tapi dia jalan di tempat yang di dekat-dekat dia. Nah ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Pada saat kita masang kawat itu kadang-kadang posisi mutiaranya atau manik-manik ini kawatnya ke atas gitu. Nah ini nggak rapih ya. Maka kita harus atur dulu sambil kawatnya agak dilonggarkan. Nah ini hal detail yang kayaknya kecil tapi kadang-kadang kayak miss gitu ya. Akhirnya brosnya jadi nggak terlalu rapih. Nah kita atur kayak gini ya. Iya melarikan diri gitu ya dia goyang-goyang. Nah ini diatur sampai akhirnya kawatnya nggak terlihat lagi dari atas ya. Jadi benar-benar cuman til gitu aja kelihatan mutiaranya. Dengan memperbaiki sedikit ya posisi kawat ini, kita bisa membuat orang-orang bertanya-tanya gitu. Bagaimana ya? Dipasang dengan apa? Menggunakan lem apa, Cici? Nah kemudian ini juga harus dipahami ya guys. Pada saat mau narik lagi kawat ke atas, bunga yang sudah dipasang paling terakhir ditahan nempel mepet jedok.
ke sarangannya ya. Ini penting banget guys. Karena kalau dia nggak ditahan, ini kawatnya kadang-kadang suka ngangkat ya. Posisi bunga ini bergerak lagi dan akhirnya brosnya jadi nggak rapi. Nah, setelah itu kita akan mulai buat ya. Bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, mengelilingi bunga yang ada di bagian tengah. Jadi kenapa kok saya pakai sarangannya yang 3 cm? Itu karena waktu saya atur-atur bunganya ngepas ya. Jadi habis 8 butir daun gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti posisi pola sarangannya diubah, atau bahkan mungkin teman-teman pakai yang model kayak gini, ini kita akan, ini kan sarangannya terdiri dari beberapa sarangan gitu ya. Jadi sarangannya kayak dijahit. Nah, tekniknya kurang lebih sama. Mbak, kalau dibikin dulu baru ditempelkan ke lempengan nggak bisa Mbak. Kenapa? Karena gini ya teman-teman. Teman-teman kalau masukkan kawat dari lubang yang sama, kembali lagi ke lubang yang satu lagi. Ini kan bunganya di luar. Terus kan ini masukkan ke sini, ya. Walaupun ini nggak keluar di lubang yang sama, mau diputer kayak gimana juga zong guys. Kenapa? Karena kan senternya itu ya bunga yang di tengah ya. Jadi nggak bakalan bisa, nggak akan ada pengaruhnya gitu kalau dia diputer. Kelemahannya desain dari bros yang satu ini adalah kalau kawatnya brodol, maka dia akan brodol berjamaah alias kegeser gitu semuanya, ketarik-tarik. Bisa nggak Mbak bahan yang kali ini dirangkainya pakai senar pancing? Bisa ya, pakai senar pancing bisa. Cuman problemnya biasanya gitu. Kalau pakai senar pancing sama kita nggak bisa ngatur nih bola-bola di tengahnya itu ngadep kemana. Tapi kalau pakai senar pancing kan dia transparan ya. Jadi walaupun dia kayak ngadep ke atas, ke kanan, ke kiri, senarnya itu nggak akan terlalu terlihat. Cuman pada saat difoto mungkin kayak lingkaran-lingkarannya ini kepalanya kayak ke atas, ada yang bulat yang di bawah gitu. Kenapa? Karena memang pada saat pakai senar ini nggak bisa diatur gitu posisinya ya. Waduh, ini karena dagangan baru ya guys, jadi dipakai. Nah, ini dagangan baru ini dalam rangka untuk bercerita ke teman-teman ya bahwa sebenarnya kalau kita pakai jilbab ya, itu bisa juga pakai anting dan nggak harus anting yang pesta gitu ya. Kayak anting yang lebih casual kayak gini juga bisa sebenarnya. Cuman ya antingnya tuh dicublesnya bukan di telinga gitu, tapi dicublesnya kayak di jilbab, di kainnya yang paling deket sama. Ya ini bulat guys, gara-gara tadi dipluntir-pluntir. Aduh, ntar ya kita keluarin dulu, bismillah. Oke, ini ya jangan lupa masukkan tahan yang sini, terus ini ditarik, bismillah. Nah, nanti ini agak dilonggarin baru diputer. Ya ini tadi beset maniknya. Nah ini yang paling sulit kalau kita pakainya bahan-bahan kayak mutiara sintetis atau parel gitu ya. Ini pada saat kita ngatur posisi manik dan kita itu kayak terlalu bertenaga, itu gampang banget kegores gitu. Dan jadi ya akhirnya daripada dipertahankan ya maniknya dan di brosnya jadi kayak ada bahan yang rusak, lebih baik kita bongkar aja terus ganti sama yang baru. Iya, anting godal gandul disimpan ya untuk momen spesial. Aduh, iya, jadi orang di Surabaya itu kadang-kadang ada istilah-istilah yang gimana ya? Ada juga yang bilang anting kiwir-kiwir ya. Jadi kayak ada kiwir-kiwirnya, juntai-juntainya gitu. Nah ini kalau sudah dipasang kita geser ke sampingnya ya. Nah, masukkan di lubangnya. Nah ini sambil ditahan ya. Tangan saya tuh nahan bunga-bunganya supaya apa? Bunga-bunganya nggak pergi atau lari-lari dari tempatnya.
Oke, lanjutnya kita pasang yang warnanya berbeda. Terus dikasih parel lagi bulat. Nah, kalau dikasih bling-bling gitu bagus nggak? Bagus ya, malah kalau dikasih bling-bling itu lebih mudah dipakainya. Karena yang permata-permataan itu kan bawahnya datar, jadi dia nggak kayak goyang-goyang gitu loh. Nah, sehingga hasil akhirnya juga jadi kayak lebih rapih di rangkaiannya. Oke, sudah ada 2 ya. Lalu kita masukkan lagi di pinggirnya. Ya, benar banget ya. Nih, ada yang komen, Mbak, ini berarti hampir-hampir kayak ngepayet baju. Iya, benar, kayak ngepayet baju. Nah, tinggal kita atur posisi rangkaiannya. Mbak namain anting Cassandra. Aduh, ini pasti angkatan telenovela ya. Masih ada gak sih anak zaman sekarang tahu telenovela, guys? Cassandra, terus apa lagi ya zaman dulu tuh. Ada yang tertukar itu apa ya? Nah, bener, yang ini nggak pakai teknik melintir ya. Kelihatannya memang lebih mudah, tapi sebenarnya ada resiko juga yang tadi saya bilang. Nih, kalau kita nggak neken, ini gampang banget pada saat kita masang yang kanan, yang kiri keangkat, yang pasang yang kiri, yang kanan keangkat. Karena apa? Dia tidak, rangkaiannya nggak mati gitu, atau dia kayak masih ada space buat bergerak. Atau kalau nggak, kawat di belakangnya ini yang keangkat-angkat. Jadi meski tampak mudah, ketika dilakukan tidak semudah itu, Besti. Jadi nanti pada saat nyobain harus sabar, itu tetap harus menjadi bagian ya. Dalam keseharian seorang muslimah yang soleha. Gak boleh cepat menyerah. Kalau kayak susah langsung udah nggak mau bikin lagi gitu, beli aja ya. Itu juga boleh sih sebenarnya. Tapi percaya nggak sih kalau kita bisa bikin sesuatu sendiri, itu tuh kayak ada kebanggaan gitu loh pas make ya. Walaupun ya mungkin awal-awal bikin kayak agak-agak acak adut gitu, alias ya nggak bagus-bagus banget sih. Tapi seneng aja bisa memakai hasil karya kita sendiri. Terus apalagi kalau kemudian setelah kita pakai atau kita posting ada apresiasi ya dari orang ya. Nah, tapi bersama kemungkinan itu juga hadir sih kemungkinan yang lain ya. Ya ini dimana kita berharap diapresiasi, ternyata orang menjawab, ih kok gitu sih, bikin apa aja nggak ngerti deh. Ya nggak apa-apa, itu untuk uji mental ya guys. Nih, oke. Oke guys, sudah tampak kan bunga-bunga di taman ya, cerah ceria mempesona. Selama sarangannya 3 cm, bunganya pakai model ini, insya Allah ukurannya atau hitungannya itu nggak berubah. Jadi teman-teman bisa ngikutin aja polanya, bahkan sambil nonton drakor gitu ya. Yang penting pas masukin ke sarangan yang udah dipasang tuh sambil ditahan dengan tangan yang lain, atau sambil nonton pertandingan badminton ya kan. Ada itu yang suka, Mbak aku kalau misalnya lagi banyak orderan tuh sukanya yang adrenalin rush, nonton balapan, nonton pertandingan tenis, badminton ya. Jadi bikin lebih semangat. Mbak kalau bahannya murah gini otomatis dijualnya nggak bisa mahal ya? Ya iya juga sih. Ini kan bahannya akrilik semua ya guys. Saya jual paketnya harga 100.000 isi 8 ya. Ini paling mentok bisa dijual di harga 35.000 ya. Jadi 35.000, kalau beli banyak jadi 25.000-an gitu. Nah, kalau teman-teman kepengen ini tuh jadi kayak lebih mahal atau memiliki nilai jual yang tinggi, maka yang harus dilakukan adalah ganti bahan bakunya ya. Jadi yang saya pakai ini kan bahan bakunya bunganya akrilik ya. Terus bagian tengahnya parel atau mutiara sintetis. Nah teman-teman bisa tuh ganti jadi dengan bahan yang lebih premium. Misalnya biar kelihatan bling-bling, atau kita tahu
segmen market kita itu nggak suka bros yang murah-murah ya. Ada loh, ada banget. Jangan dipikir semua orang seperti kita guys. Iya, ada yang justru tuh suka ketika mahal, kalau murah ya dia nggak beli gitu ya. Nah, kita bisa ganti pakai misalnya kristalnya yang Swarovski gitu, atau kita pakai kristalnya yang atau kita kasih mutiara air tawar. Supaya apa? Supaya dia lebih terlihat mewah. Waduh, makasih Mbak ini. Aku kalau bikin tuh sukanya muter bikin pagi-pagi Mbak di YouTube. Jadi kayak ada yang ngajakin ngobrol. Oh, aku terharu guys. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, di belakangnya adalah sebuah keruwetan yang HQQ. Ya mungkin karena kamera HP nggak begitu jelas, jadi nggak kelihatan tuh kawatnya mencong sana sini ya. Tapi sebenarnya di situ tuh banyak kawatnya. Nah ini sebenarnya kayak gini aja udah bagus ya, udah bisa dijual. Tapi Besti ingat. Dia ini kan dibuat nggak pakai dikunci ya, alias nggak ada bagian yang diuwer-uwer. Artinya ini masih bisa goyang banget guys. Jadi dia tuh sebenarnya nggak benar-benar bersandar dengan kokoh di sarangannya. Artinya bagian yang kayak di tengah-tengah ini harus kita isi pakai mutiara atau pakai semacam ya apalah ya, kita isi di tengah-tengahnya supaya apa? Supaya senderannya itu kokoh, jadi dia nggak bergerak ya. Nah caranya adalah setiap tempat yang terlihat masih kosong itu kita pasangin lagi mutiara atau parel bulatnya ya. Nah jadi ini sangat membantu teman-teman. Mungkin kalau ada teman kita yang baru join dan nanya bahan, bisa ikut dibantu jawabin ya. Ini tadi ada yang nanya kawatnya ukuran berapa, yang saya pakai 0,3, jenisnya Monel ya, atau kawat stainless. Tapi teman-teman bisa juga pakai kawat tembaga yang 0,4 atau kawat bros yang gulungan yang 0,4. Boleh nggak Mbak pakai kawat super? Sebenarnya boleh ya. Tapi kalau udah pernah pegang kawat super itu teksturnya keras banget dan pedih banget lah, pedih gitu. Bukan sedih tapi pedih gitu ya. Sehingga padahal kepedihan kawat itu kan tujuannya untuk bikin uran yang menjuntai jauh-jauh gitu, yang kokoh, uar-uarnya yang tegak. Nah sementara bros ini tuh cuman dirangkai di sarangan, artinya kita nggak perlu pakai kawat yang secanggih kawat super, pakai kawat yang biasa-biasa aja pun bisa. Nah ini kalau teman-teman pakai senar ini juga bisa sebenarnya ya. Cuman problemnya ketika kita rangkai pakai senar itu adalah dia masih bisa ngangkat-ngangkat terus. Artinya setiap kali kita masukkan ke bawah ikat lagi, masukkan ke bawah ikat lagi. Itu fungsinya untuk kayak mengunci supaya rangkaiannya tidak bergerak ya. Nah ini kita masukkan di sini. Oke. Masukkan aja ya sampai penuh lah pinggir-pinggirnya, meskipun ya sebenarnya yang kita pasang ini nggak kelihatan sih pada saat bros dipakai ya. Tapi percayalah ada fungsinya, makanya dipasang. Kalau misalnya nggak ada fungsinya, alias misalnya kita skip gitu ya, brosnya mungkin tampak cantik tapi nggak akan bisa awet lama karena dia masih bisa goyang dari tempatnya. Sebab bunganya ini kan cekung ya, kayak mangkok gitu. Nah kalau bunganya kayak mangkok gini, dia kayak bisa uglik-uglik, alias ya tempat bersandarnya itu nggak sebanyak ketika bunganya itu jeber gitu ya. Nah ini kan dia kayak mangkok banget. Yes. Terus kita pasang ya. Oke. Duh makasih ya teman-teman yang udah memberikan banyak love. Ternyata aku baru tahu loh kalau misalnya live di TikTok itu ya, terus ada yang ngasih love itu bisa jadi uang ya. Aduh kemana aja sih aku. Jadi nanti saya akan mau live di TikTok gitu guys, kapan-kapan ya kan. 4 tahun nanti ada yang ngirim kayak gift card gitu. Aduh, padahal juga nggak tahu ntar kalau udah jadi gift card itu di cara nyairinnya gimana ya. Biar kekinian aja ternyata. Oke, ditaruh.
ya taunya gara-gara itu ya, begitu sulit yang ternyata awalnya dari live ya, dia live nyanyi terus hebat sih, fenomenanya bisa sampai viral tuh. Tapi kadang viral tuh ini ya, semacam limpahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita udah kayak bikin sesuatu dengan rumus-rumus yang kita kira bakalan viral, nggak viral-viral. Pas kita bikin sesuatu yang nggak pakai rencana gitu, malah viral. Ini tahan ya, jepit. Oke, sampai seberapa banyak Mbak? Sampai kawatnya habis. Oke, oh Mbak, terus gimana nanti pasang penitinya? Oh tenang Besti. Jadi meskipun kawat bagian belakang nih ruwet, nggak kira-kira ya. Bentar. Kok kawatnya udah tinggal sedikit susah. Ya menurut saya kalau bikin bros yang pakai sarangan ini tingkat mencucunya lebih tinggi ya. Nah ini kawat-kawat boleh juga teman-teman lilit-lilitkan ya di antara bunga-bunga. Ini tujuannya untuk menjaga bunganya juga nggak gerak ya. Ini set, kira-kira udah jadi ya. Ini lempengannya kalau teman-teman bikin beberapa kayak 5, 6, 7 gitu ya. Set jadi kalung, kebayang ya. Atau kalau teman-teman bikin lempengannya set 1, terus di sininya kasih mutiara set, jadi konektor hijab ya. Jadi dari satu teknik ini teman-teman bisa kreasikan jadi macam-macam. Atau kalau dikasih gelang kristal set, jadi kayak gelang jam tangan ya. Ya, jadi satu teknik ini bisa dikreasikan jadi macam-macam. Nah, yang kita akan buat itu yang paling basic yaitu bros ya. Ini kita ambil satu sarangan lagi, di atas sarangan inilah kita akan pasang penitinya. Peniti ukuran berapa yang kita pilih? Peniti berapapun yang panjangnya nggak melampaui sarangan. Jadi kalau sarangannya 3 cm, pilihlah penitinya paling panjang 3 cm juga. Waduh Mbak, bisa nggak kalau saya pakai yang 4 cm gitu ya? Boleh aja sih sebenarnya, cuman ini tuh bakalan mencungul dari tempatnya, sehingga ketika brosnya dipakai dia akan keluar, ya kan? Penitinya itu akan tampak gitu guys dari depan. Jadi kan kayak kurang rapi ya. Jadi jangan digunakan peniti yang panjang. Kalau mau ganti peniti yang panjang, lempengannya dibesarin atau diganti yang besar juga. Sementara kita pakai peniti yang 3 cm. Berarti penitinya dilem ya Mbak? Oh jangan guys ya, peniti jangan dilem. Penitinya juga kita ronce pakai kawat, tapi kawat yang berbeda. Jadi kawatnya ambil lagi. Kali ini sekitar 10 cm lah, 15 cm. Ya sekitar. Terus bismillah kita pasang ya. Nah ini posisi penitinya ada di lempengan yang paling bagus ya. Paling bagus. Terus kawat itu dimasukkan dari lempengan paling bagus ke lempengan yang bagian dalam. Setahan, jepit ya, di sini jepit. Lalu yang masih panjang ini kita lilitkan di luarnya. Ya kayak masang kancing baju gitu loh. Nah, tapi ini peniti, Ci. Oke, 1. Mau dililit berapa kali Mbak Kiki? Ratusan. Lah emangnya wafer ya? Janganlah ya, 3 kali cukup. Atau mau dililit 4 kali, janganlah, lebih baik ganjil katanya. 5 kali, 6 kali, 7 kali. Sesuai selera lah guys. Atau sepanjang kawat yang kita punya ya. Oke, teret gini ya. Nah ini kemudian ujung yang pendek sama sisa kawat yang masih sisa kita gabungkan menjadi satu. Nah baru kita putar ya. Kita bisa pakai bantuan tang juga kalau tangannya terasa kadang berkeringat atau tangannya masih halus sehingga licin gitu ya. Nah kenapa sih harus diputer gini? Nah puter ini sebenarnya untuk mengunci ya. Jadi kalau teman-teman lihat set,
Bagian belakangnya tipis, lurus, kecil aja tapi kuat ya. Kenapa? Karena nempelnya udah sangat rapat sekali ke sarangan tanpa harus dilem. Nah, kemudian ini guys, kita tempelkan, kita pas-pasin gitu loh sama yang tadi sudah dipasang ya. Nah, kalau bisa lubang-lubangnya tuh dipertemukan lah, lubang depan sama belakangnya ya. Nah, kemudian sisa kawat yang panjang ini kita lilitkan, masukkan sarangan yang ada di depan. Nah, ini ditempelkan jadi satu. Oke. Jadi ini ditempelkan di mana aja, Mbak? Di 4 sudut aja ya. Jadi misalnya, aku nggak kelihatan loh guys, lubangnya guys. Dandanan sih kayak 20-an ya, pas sudah masukkan kawat sudah jelas tanpa 40 lebih. Filternya emang juara guys, menciptakan kepalsuan yang membahagiakan. Tampak muda, cantik jelita, tapi nggak kelihatan. Oke, ini kita tarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau masang sarangan ini harus banyak disertain doa, karena sering banget terjadi guys pada saat kita pasang. Kayak brosnya udah bagus ya kan, ternyata goyang alias nggak rapi. Nah, kemudian kawatnya kita atur-atur supaya tadi kan misalnya dipasang di sini ya, berikutnya di sini, sama di sini. Jadi kayak ada di 4 titik. Mbak pas Mbak Heni, Ki pasang peniti itu bagusnya di mana sih? Paling bagus sebenarnya 2/3 dari rangkaian ya. Jadi kalau misalnya ini bros itu di sininya, atau mepet-mepet di tengah, jangan ke bawah banget, biasanya nanti dia jungkir ya. Nah, tapi semua itu balik lagi ke tekstur dari brosnya. Kalau bros yang dipakai saat ini itu kan brosnya ringan banget ya, bahannya akrilik, ringan. Dia mau peniti dimanapun sebenarnya nggak akan jumpling atau nggak akan dingklu, nggak akan ceblok selama kain tempat dia bersandar itu tebal ya. Jadi kalau kain tempat bersandarnya itu tipis, pasti dia akan kayak uklik-uklik. Artinya ketika teman-teman mau jualan, penting banget untuk menyertakan juga inspirasi pemakaian lah. Biar orang kebayang, dipakai di mana ya, sama jilbab model apa gitu. Kayak saya mau jualan anting-anting ini kan. Anting-anting cubles identiknya kan pasti dipakai oleh teman-teman yang tidak menggunakan hijab. Tapi sebenarnya kalau untuk acara-acara tertentu kita mau pakai nih yang berhijab bisa, tapi dicubleskannya ke kain, nggak ke telinga ya. Nah, jadi lebih rapi. Nah, kemudian ini kawatnya jangan lupa ya guys, disembunyikannya di antara bunga-bunga, dimasukkan ke dalam banget, terus ditekan sampai dia tidak gerak. Pokoknya jangan sampai ketika sarangan bagian belakang ini diraba ya, jadi kadang kita kayak gini-gini, itu ada bagian tajam-tajam yang bisa nyangkut ke jilbab atau ke tangan kita. Jadi ini akan membuat orang jadi nggak nyaman buat pakai brosnya ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya apa ya? Oh iya Mbak Kiki, kalau misalnya pakai yang bahannya sarangan biasa, gimana Mbak cara nutupnya? Nah, sarangan biasa itu ada macam-macam ya Mbak cara nutupnya. Wow, ada pertengkaran antar kucing. Nah ya, misalnya ini itu bagian belakangnya ada klepnya ya. Jadi kayak ada penutupnya, nanti kita tinggal tutup ceklik di semua tempat. Tapi ada juga klep yang tanpa sarangan bros yang tanpa klep. Nah itu dia masangnya di lem. Ada juga sarangan bros yang nutupnya pakai kawat. Nah, artinya ketika kita pakai sarangan bros
maka finishing akhirnya ngikutin dari finishingnya sarangan bros. Gimana kalau kita beli atau punya cuma sarangan brosnya aja, karena kita nggak punya tutupan belakangnya. Nah, kita bisa tutup pakai sarangan bros yang sama ya. Jadi depan belakang kita tutup sama-sama pakai bahan ini, atau kita tutup dengan bahan lain yang lebih besar pun juga nggak masalah. Jadi nanti brosnya kayak ada ekstra lempengan di pinggirnya ya. Nah, kalau ada ekstra lempengan gini, jatuh. Astagfirullah. Oke, nah pada saat dia jatuh gini, ini kita bisa tambah ini di bawah-bawahnya dengan mutiara-mutiara yang lebih warna-warni, atau dikasih kayak juntai-juntai gitu. Gimana? Gampang ya? Gampang susah. Oke, kita pasang aja ya. Nah, ini saya tunjukkan kalau masangnya cuma di selembar kain aja ya guys. Meskipun dia ringan, maka kita akan melihat hasil yang sangat nyata bahwa brosnya akan dingklu. Tarik, dingklu, tarik, dingklu ya. Tarik, dingklu. Nah, sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu brosnya juga sama. Tapi bros ini kita pasang nggak cuma di kain yang selembar, tapi saya masukkan di kain sama di kainnya lagi. Nah, untuk bahan baku ini kan saya ngitungnya 12.500 ya mbak per bros. Saran saya sih dijualnya di angka 25.000. Tapi kalau dijual 20.000 juga sebenarnya laku ya, dan bikinnya juga cepet sih. Kalau nggak pakai ngobrol-ngobrol tuh 10 menit jadi bestie. Ya, nih lihat, begitu dia dimasukkan di kain sini dan dalamnya, dia akan nempel. Jadi kuncinya tuh bukan pada sepanjang apa penitinya, di posisi mana penitinya bersandar. Ya itu memang harus diperhatikan juga sih. Tapi yang terpenting lagi adalah peniti itu bisa nyubles ke kain setebal apa gitu, supaya dia bertahan atau bisa merapikan jilbab kita. Karena kan fungsinya bros ini sebenarnya bukan cuman buat ditempel-tempelkan aja ya, tapi buat gimana supaya jilbabnya nggak kebuka-buka, nggak kegoyang-goyang gitu. Iya, ini sangat mudah lagi bikinnya guys. Jadi insya Allah lah kalau teman-teman lagi gabut ya kan, nggak bawa banyak-banyak, dibawa aja ini. Nah, nanti kalau teman-teman mau kreasi lebih, bisa juga dibikin 2 gini ya, 2 bros, terus dikasih rantai tung gitu. Jadi kayak ada rantai nyambung di antara 2 bros. Nanti brosnya bisa dipakai jejer, bisa agak turun. Cie. Bisa aja. Oke. Dalam versi yang lebih susah, teman-teman nanti tinggal rangkai aja itu ya. Oh iya, 30 menit betul. Rangkai di sini. Ya ini kan susah banget. Bisa 2 hari selesainya ya. Nah, kita bikin yang lebih rumit aja di lempengan yang kotak. Atau teman-teman bisa beli lempengan yang bentuknya bulan sabit, atau lempengan di kita yang bentuknya kayak kupu-kupu gitu ya. Nah, kalau pakai lempengan yang model gitu, kita tariklah kawatnya 1 meter, karena kita masih nggak tahu akan habis berapa banyak ya. Nah, biar nggak habis banyak-banyak, pilihlah bunganya yang mekrok guys ya. Nah, set. Jadi kalau ini kan bunganya kayak lebih kuncup ya. Nah, kalau yang ini bunganya lebih lebar atau lebih tipis, sehingga lebih cepat selesai. Ya ampun, ternyata alasannya gitu ya mbak. Iya, bukan biar lebih indah, karena biar lebih cepat selesai. Mbak, kalau dibikin 2 nanti sarangannya dijahit dengan kawat ya. Kalau dibikin dua nanti sarangannya dijahit dengan kawat. Kalau dibikin 2, aduh, saya masih susah memahami. Tapi mungkin maksudnya gini ya, ini sama ini ya. Ya kalau ini sama ini nanti nyambungnya pakai ring aja mbak, ringnya diselipin di sini gitu. Nah, kalau misalnya mbak mau ini nempel sama ini, iya benar-benar sarangannya dibikin dulu bentuk angka 8 gitu ya. Mbak Kiki kalau bikin pakai batu alam lebih berat ya mbak? Benar. Secara tekstur bahan dia sudah lebih berat. Nah, cuman nanti gini, perlu diperhatikan juga pemilihan warna batu dan warna bunga ya. Jadi kadang dalam teori secara umum kan kalau dikasih batu tuh kelihatannya lebih mahal,
Karena bahan batu tuh kan lebih mahal, lebih etnik, lebih shiny gitu ya. Cuman kadang-kadang ketika dimatchingkannya dengan warna yang nggak pas, itu tuh jadi kayak saling balap-balapan gitu antara manik yang bunga sama manik si batunya. Nah kalau ini dia kan pakai batu juga ya sebenarnya ya, tapi warnanya tuh pink dan mutiara. Batunya nyaris nggak kelihatan loh guys, kalah sama bunga-bunga mawarnya. Jadi di sini tuh kayak batunya yang ngalah dibandingkan sama bunga-bunganya. Iya. Dan menemukan warna batu yang bisa matching itu sungguh penuh perjuangan. Oke, kita akan mulai lagi ya. Nah, untuk step yang pakai lempengan bentuk kotak, bunganya saya sarankan dari pinggir aja masangnya. Jadi tidak dari tengah. Karena apa? Karena kemungkinan kita nggak bisa bikin semua permukaan ini penuh dengan bunga ya. Jadi kayak yang bisa dipasangi bunga, nanti kalau ada celah yang kosong itu terpaksa kita tambahin dengan manik-manik yang lain. Nah ini sama ya, setelah diuglik-uglik nggak lepas, kita pasangin bunganya gini, kayak gini guys. Nah sama-sama mbak kita, selamat mencoba ya. Tapi memang intinya sih kayak gitu tuh harus dicoba ya, karena kan sampai kayak saya nemu formula buat sarangan 3 cm itu bunganya 7. Itu kan udah nyoba berkali-kali. Maka ketika rumus ini diubah, maka teman-teman harus ubah juga. Mbak bagian belakangnya dia pakai sarangan 3 biji. Jadi supaya keruwetan di baliknya nggak kelihatan ya. Karena asli kawatnya ruwet banget ya, karena ini mepet banget masang batu dan mutiaranya. Dan nanti kalau teman-teman coba nggak semudah itu ya. Ini semacam kok memberikan ini ya, kurang memotivasi untuk mencoba. Enggak. Tapi susah itu biasanya cuma pas awal-awal kok ya. Nanti kalau udah sering bikin gitu ya, itu kayak udah gampil sah. Ya, kenapa saya pakai kawatnya yang model 0,3 tak lain dan tak bukan karena rangkaian bros ini kan semuanya jalan di atas sarangan ya. Nah, kalau rangkaian bunga di atas sarangan kan kita sebenarnya nggak perlu tenaga yang kayak strong banget gitu. Jadi ya sudahlah, nggak usah pakai kawat yang keras sekali. Semacam langkah untuk penghematan tenaga. Nah, ini terus kita pasang lagi ya di sini. Nah, sebenarnya lebih indah rangkaian-rangkaian kayak gini kalau ukuran atau jenis bunga-bunga yang dipakai itu bisa terdiri dari 3 sampai 4 jenis bunga dengan ukuran yang beragam. Kenapa? Karena nanti dia bisa saling ngisi gitu loh di selak-selaknya. Nah, kalau misalnya dia nggak terdiri dari beberapa jenis bunga, itu bunganya kayak baris. Beneran. Kayak baris, dan apalagi kalau sarangannya bentuknya segi 4 gini, aduh nggak ada indah-indahnya. Plek gitu. Ya tapi kita buatlah biar agak indah. Ini setiap kali masang saya selalu tarik kawatnya supaya dia nggak keluar ya. Jadi manik yang di atas ini selalu sambil ditahan, baru kawat yang di bawah dinaikkan ke atas. Bismillah. Ini biar nggak terjadi penggelembungan kawat ya. Jadi kawatnya di belakang nempel dengan rapat, bunganya yang di depan juga nggak keangkat. Mungkin yang saat ini nyobain bisa memahami banget ya bagaimana mempertahankan bunga nggak keangkat dari sarangan itu cukup penuh perjuangan. Oke, nah terus ini kita pasang lagi di sini ya. Nah ini, kalau bentuknya kayak gini, bunganya dipasang amburadul aja atau dipenuh-penuhin aja di seluruh permukaan gitu. Nanti di bagian-bagian yang belum ada bunganya kita isi pakai mutiara. Oh iya, paket bahan nanti juga bisa didapatkan ya. Tapi saran saya sih, kalau teman-teman sudah punya bahan yang mirip-mirip di rumah, pakailah bahan yang ada di rumah ya. Jangan takut untuk melakukan eksperimen
Jadi ya nggak mirip-mirip dikit itu sebenarnya justru awal dari memunculkan sesuatu yang khas atau yang unik gitu di antara rangkaian yang teman-teman bikin. Nah ini untuk bunga yang bentuknya sarang ini kita bisa juga bunganya saling bertumpuk ya, jadi nggak harus jauh-jauhan gitu. Nah, biar kelihatan akrab, iya. Jadi dia dempet-dempet. Kalau jauhan itu kan nanti kelihatannya kayak lagi musuhan ya nggak? Iya. Apa sih? Mulai garing. Ya ini tetap selalu ditahan bunga di atas, terus dinaikkan. Oke. Nah terus penempatan manik ya. Ini kalau bunganya warnanya banyak, kalau bisa yang mepet sama tetangganya itu jangan ada yang warnanya sama. Jadi kita atur-atur lah supaya bunganya itu beda-beda yang berdekatan. Iya, ini gampang banget Gema, nanti bisa dipraktekin ya. Dan mirip-mirip mengembroi. Jadi insya Allah lebih banyak yang bakalan bisa dan nyaman nyobain model ini karena nggak terlalu bertenaga banget lah, nggak terlalu pedes lah tangannya. Iya. Nah kalau dia bunganya lebar ya dan dia bertumpuk-tumpuk gini, kita bisa melakukan rescue atau pengamanan sebelum dia semakin jauh, yaitu dengan cara kawat ini dililitkan guys di bawah-bawahnya mutiara ya. Nah, jadi di bawah-bawahnya daun-daun. Nah, diselipkan gitu ya. Nah, ini sambil bisa juga teman-teman kayak tambahin manik-manik, mau ditambahin mutiara atau kristal itu bisa. Di sela-selanya ya. Aduh, baru Seta ini lucu banget komennya sih. Iya ya, kalau terlalu dempet bahaya juga ya, nanti jadi ada hasrat untuk gibah katanya. Kalau terlalu dekat. Canda ya, canda biar hidup tidak terasa sulit. Seperti lagu Rehan, Cici. Nah ini kita pasang lagi ya. Nah taruh bunganya. Nah ketika kita bikin sesuatu yang baru, teman-teman harus siap-siap dengan kejutan yang akan dihadirkan. Karena mungkin yang baru itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ya tapi disitulah ya letak keindahan dari sebuah karya seni atau handicraft. Karena bisa dibilang hampir semua produk yang jadi itu nggak ada yang persis sama. Alias teman-teman mungkin belajarnya bareng-bareng nih, nonton bikin-bikin pagi-pagi semua gitu ya. Tapi dengan ada yang divariasi di bahan, ganti pakai manik-manik lain, tangannya juga beda-beda, nanti hasilnya akan punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi kalau pas bikin terus ngelihat udah jadi tapi nggak sama kayak di tutorial gitu, jangan sedih, mungkin disitulah sebenarnya awal mula lahirnya desain baru. Nah tinggal teman-teman bisa memperkenalkan keunikan dari karyanya itu apa sih, kenapa sih kok milih model kayak gini gitu. Nah ke orang supaya orang bisa kebayang, wow ternyata bunganya bener-bener seperti piring cucian gitu ya kalau disusun. Kok jadi mikir piring cucian. Nah ini dia baris rapi banget. Kayaknya kalau dikasih kristal-kristal jauh lebih bagus ya. Ini kalau ada sarangan yang bentuk donat juga bisa dipakai. Atau kalau teman-teman mau nyoba pakai kawat juga, cara ini bunga ini sebenarnya masangnya hampir sama kayak masang yang bros klasik di kawat kemarin. Cuman kali ini kita aplikasinya pakai lempengan ya. Artinya kalau yang dipasang bukan bentuk bunga bisa ya Mbak, bulat semuanya bisa ya. Jadi semuanya bulat terus dijahit gitu bisa.
Nah, sudah hampir selesai. Hah, kurang 15 menit lagi. Selesai gak ya? Oke. Nah, ini sudah hampir penuh ya bunganya. Nih, kalau bunganya cuma satu, itu posisinya kayak cenderung lebih agak-agak monoton ya nggak sih? Ya. Tapi cobalah kita coba sampai habis ya. Karena terus terang untuk yang model kotak ini juga baru saya buat sambil live. Mbak Kiki, saya punya sarangan bentuk segitiga. Cakep banget. Apakah caranya juga sama? Sama Mbak. Asalkan Mbak punya sarangannya 2 buah. Satu untuk dipasangin bunga ya. Atau boleh dipasangin manik batu. Atau mau divariasi sama mutiara gitu-gitu. Bisa. Nah, itu tinggal dirajut aja di atas permukaannya. Atau tinggal kayak dijahit ya. Nah, ini bentuk bunganya ya guys. Tuh. Nah, ini kan masih ada sarangan yang kelihatan ya. Nah, yang kelihatan ini kita pasangin bahan mutiara atau boleh juga ditambahin kayak kristal-kristal biar dia lebih glowing gitu. Nah, cari yang senada. Udah deh, ini juga masukin aja. Kalau mau dipelintir juga boleh sebenarnya ya, kayak pakai teknik yang bros klasik kemarin. Tapi kalau dirasa sulit ya langsung aja guys. Oke, ini terus kan gini ya. Nah, ini kita putar lagi. Putar nih buat ngunci ya. Nanti gimana Mbak kalau misalnya kawatnya habis di tengah jalan? Ya tinggal kawatnya masukkan dari lubang atas ke lubang bawah. Kawat dari bawah masukkan ke lubang atas gitu. Ini sebenarnya pakai mutiara warna-warna yang pastel-pastel ini juga bagus ya. Dikasih ornamen daun pun juga bakalan cantik, terutama kalau misalnya masih lebar nih. Saya pakein daun di sini. Saya kasih daun banyak daunnya supaya cepat selesai. Oke. Nah, ini pas finishing terakhir ini kita harus nata ya supaya tertutup semuanya di sini. Untuk yang bros ini kita pakai kawatnya yang 0,3 karena dia dirangkainya di sarangan aja. Sebenarnya mau pakai yang kawat super bisa. Cuman kalau pakai kawat super itu kan emang tekstur kawatnya keras ya. Jadi di tangan memang lebih terasa capek. Nah, sementara kita nggak perlu bikin banyak juntayan pada rangkaian model ini. Nah, artinya kalau kita pengen bikin model ini tapi dikasih juntayan di sini-sini. Nah, kita pada step itu kita akan membutuhkan kawat monelnya. Tapi kalau enggak berarti nggak usah ya. Tuh. Set, ini pasang di sini. Terus yang kurang-kurang dipasangin. Ya gitu aja terus ya sampai selesai. Ya, kayaknya lama sih. Gak selesai. Nah, tapi asik loh kalau udah nyobain bikin ya. Mungkin kalau teman-teman punya bunganya itu beberapa modelnya, ini akan lebih mudah nutup bagian-bagian yang kosong karena bunganya kan kecil besar gitu, bisa saling menutup atau mengisi tempat yang masih belum ketutupan. Ya, bagian bawahnya set. Yang bagian atas kita isi juga. Bagaimana? Ada kesulitan nggak teman-teman sampai sejauh ini? Nah,
udah kebayang lah ya, paling enggak langkah-langkah yang besar-besarnya. Nanti kalau mau dikreasi-kreasi sendiri, pokoknya jangan takut buat nyobain ya. Walaupun istilahnya yang kita coba itu ternyata gagal, paling enggak kita tuh udah tahu gitu gagalnya karena apa, terus kenapa bisa gagal. Nah ini sebenarnya hal yang sangat berharga banget, karena pasti kita bisa mengambil pelajaran lah dari hal-hal yang kita pernah merasa gagal. Wah, makasih Mbak Iit. Aduh, aku bener-bener merindukan Mbak Ruli ya yang biasa menjadi timekeeper. Tapi ternyata ada Mbak Iit yang membantu mengisi kekosongan ini. Mbak, yang di pinggir itu dipelintir ya. Kenapa kalau di pinggir ini, kenapa kalau bulat satu ini saya pelintir? Karena kalau dia bulat itu kan langsung ya. Jadi kalau dimasukkan ke bunga tadi kan kelihatan bareng-bareng, dia nggak bisa dipelintir karena bunganya pasti akan muter di tempat yang sama. Nah tapi kalau misalnya dia satuan itu bisa kita pelintir. Nah sehingga kalau dia dipelintir dia kan akan kekunci. Jadi paling enggak kalau ada yang brodol ya jelek-jelek, kita nggak tahu ya apa yang terjadi pada saat dibeli atau dipakai orang. Nah itu bisa kurangilah resiko brosnya rusak parah. Karena kan kalau dia dipelintirin tuh kayak dia dikunci per bagian ya. Nah sehingga brosnya kayak berhenti bergerak kecil. Ini saya selain bulat-bulat saya kasih tetes. Sebenarnya tak lain dan tak bukan supaya cepat selesai. Jadi kalau ada yang nanya, Mbak itu harus pakai tetes ya? Enggak guys, enggak harus ya. Kebetulan yang ada di dekat saya manik-maniknya tinggal yang ini aja. Oke, nanti setelah ini dipenuhin, finishing akhirnya sama ya, mirip sama yang bulat tadi gitu. Nih, tutup lagi pakai sarangan yang sudah dipasangin peniti. Teret. Nah, nanti jadi deh bros segi empatnya. Iya ya. Ini berarti kalau dijejer-jejer ada yang bulat, ada yang segi empat. Wow, bisa menjadi sebuah model baru lagi. Oke guys, karena keterbatasan waktu gitu dulu ya untuk ketemuan bikin-bikin pagi-pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi-materi yang lebih beragam. Sampai ketemu. Dah.